Allah Subhanahu wa taala, hikmat-hikmat yang Allah anugerahkan karunia dan rahmat, sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat dan beragam ajaran dengan Allah. Nikmat kita dikumpulkan al-kadhibu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam besar, apalagi yang sudah dilakukan adalah orang yang menjadi bawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dustakan adalah orang yang dibuka pertama kali pintu surga Allah Subhanahu wa taala dan memintakan maaf berkorban maaf itu perkaranya berbeda dengan dusta atas nama dibanding dusta atas Allah. Dalam banyak ayat wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengiringkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lain ayat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-80, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa mentaati Rasul, maka sesungguhnya dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang memaksiati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sejatinya dia sedang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mentaati Rasulullah, dia sedang taat pada Allah, dia bermaksiat pada Rasulullah, dia pun juga bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kiranya jadi perhatian bagi kita jemaah sekalian. Di sana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pahala-pahala, keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur ayat yang ke-54. Di sana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa in tuti'uhu tahtadu, dan seandainya kalian mentaatinya, yaitu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti Allah akan memberikan apa? Hidayah. Jadi ketaatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surah berikut, ayat berikutnya di An-Nur ayat 56, Allah berfirman, wa ati'ur rasula la'allakum turhamun, dan taatlah kalian pada Rasulullah, maka kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan, dengan juga dengan taat pada Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rahmat Allah,
mendatangkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaannya, kasih sayangnya dan pengampunan dosanya bagi orang-orang yang mentaati mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat yang oleh para alim ulama disebut sebagai ayat ujian bagi orang-orang yang mengaku dirinya mencintai Allah tapi tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menguji mereka dengan ayat ini. Di ayat apa? Di Ali Imran ayat yang ke-31. Allah menguji kita, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka apa kata Rasulullah SAW? Ikutilah aku. Ayat ini adalah ujian bagi orang-orang yang mengaku dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bisa dikatakan dia mencintai Allah sementara dia tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala mengiringkan ujian kecintaan ini dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan diperoleh bagi orang yang mencintai Allah lewat cara mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lewat dia mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Nya. Apa? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintainya. Kecintaan dia pada Allah yang dia wujudkan dengan apa? Mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah balas dengan kecintaan pada si hamba. Bukan itu saja, tapi apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa. Al jaza min jinsi. Balasan sepadan dengan apa yang dia upayakan, dengan amal yang dia lakukan. Dia melakukan amal apa? Kecintaan pada Allah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berikan kecintaan itu kepada si hamba. Juga Allah mengampuni dosa-dosanya. Siapa yang tidak ingin diampuni dosa-dosanya? Siapa kita yang tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap langkah kita berdasarkan lillahi ta'ala dan cinta pada Nabi karena kita ittiba, maka insya Allah mendatangkan pahala plus ampunan dosa dari Allah. Ini sebenarnya enak, orang ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam enak. Tidak neko-neko, tidak memberat-beratkan diri, simple, ya, tapi mendatangkan pahala kecintaan dan pahala apa? Ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak usah ribet, ya. Tinggal kita copy paste saja apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak usah dikreasi, tidak usah ditambah-tambahi, maka insya Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan pada kita. Jadi ketika seseorang itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mentaatinya, akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu. Banyak ayat yang seperti ini jemaah sekalian dalam Al-Qur'an. Maka jika ada orang yang kemudian mendurhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang kemudian bermaksiat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tentu balasannya tidak hanya urusan di dunia tapi juga nanti di yaumul qiyamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nur pula di ayat yang ke-63. Allah mengancam orang yang durhaka pada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mau ittiba, tidak mau mengikuti sunnah-sunnah nabinya, justru menentang, bermaksiat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Hendaklah orang yang menyelisihi Rasulullah SAW dalam perintah-perintahnya itu mereka takut. Hendaklah orang yang menyelisihi Rasulullah SAW itu takut. Takut apa? Ditimpa dengan fitnah. Dan ditimpa fitnah lagi apa? Azab yang pedih nanti di yaumul qiyamah. Fitnah yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tusibahum fitnah. Kata Imam Ibnu Katsir adalah dengan didera, dipenjara, ya, diberikan hukuman-hukuman di dunia. Itu hukuman bagi orang yang tidak mau taat pada Rasulullah SAW dalam beberapa perkara. Ya.
Kemudian apa? Tidak hanya selesai di dunia, tapi juga di yaumul kiamah. Azabun alim, kata Allah. Allah berikan cobaan bagi dirinya apa? Siksa azab yang pedih di yaumul kiamah. Ini tentu sudah cukup bagi kita jemaah sekalian. Untuk kita berhati-hati di dalam hal mencintai dan bermaksiat pada Nabi SAW. Jangan sampai cinta kita kemudian kebablasan, sehingga kemudian menempatkan Nabi SAW pada posisi yang bukan pada tempatnya, atau justru kita merendahkan diri Nabi SAW hingga kemudian kita bermaksiat pada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, aku ini abduhu wa rasuluh. Aku ini hambanya Allah dan Rasulullah. Apa maknanya abduhu? Manusia biasa yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan diangkat pada posisi yang bukan pada tempatnya. Tapi aku pun juga rasuluhu, yaitu utusan Allah yang jangan diremehkan. Jadi posisinya ada di tengah-tengah, sebagaimana orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi yang menempatkan Isa ibnu Maryam pada tempat yang bukan selayaknya bagi Nabi Isa, dan menjatuhkan kehormatan Nabi Isa karena orang-orang Yahud menganggap Nabi Isa adalah anak zina. Ini tentu mencederai kehormatan seorang anbiya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara dusta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu perkara yang berbahaya. Jangankan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dusta itu kita nisbatkan, kita sandarkan. Kita berdusta atas nama seseorang saja itu sudah sesuatu dosa. Ya. Dosa al-kabair bagiannya diantara adalah berdusta atas nama manusia yang lain. Jadi sesama manusia, sesama kaum muslimin, sesama kaum mukmin kita dustakan, kita berdusta atas namanya, itu pun juga termasuk dosa besar. Apalagi berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dusta itu jamaah sekalian, perkaranya bukan perkara ringan. Paling tidak ada dua hal terkait masalah dusta. Yang pertama apa? Dusta itu adalah ciri khasnya orang munafik. Dusta itu melekat pada dirinya orang munafik. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3 dalam Bukhari Muslim. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri yang melekat pada diri orang munafik, yang ini nifaknya disebut oleh para ulama dengan nifak amali, bukan nifak i'tiqadi. Karena kalau nifak i'tiqadi, nifak keyakinan, maka dia telah mengeluarkan dari milahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nifak amali, maka dia adalah dosa besar, tapi berbahaya karena dia ada di bawah kekufuran. Apa ciri khasnya orang munafik? Jika dia berkata berdusta. Ini ya, idza haddasa kadzaba, kalau dia ngomong berdusta, isinya dusta semua. Tapi tidak semua orang berdusta. Ketika dia berdusta, kita melabeli dia orang munafik, tidak selalu. Ya, jangan bermudah-mudah kemudian oh munafik kamu. Tapi katakan ini apa? Ya was, ini ciri-cirinya orang munafik. Ya. Karena tidak semua orang berdusta, ketika dia dusta itu orang munafik loh ya. Tapi dusta itu melekat pada diri karakternya orang munafik. Itu harus dibedakan. Ya. Jika dia berjanji selalu diselisihi. Ini ciri khasnya orang munafik. Janji, ya kapan? Ya insya Allah teko. Orang kalau sudah insya Allah jemaah sekalian, yang dijanji itu berharap kita datang. Berharap dia hadir. Tapi kita insya Allahnya itu insya Allahnya orang zaman sekarang insya Allah ini untuk menghindar. Bahasa halusnya aku gak teko, tapi sungkan harus ngomong gak teko. Sungkan mau bilang gak bisa itu sungkan, akhirnya insya Allah. Padahal berharapnya insya Allah itu 99% datang. Kecuali satu hal, ada qadarullah, ada sesuatu hal. Jadi jangan bermudah-mudah mengatakan insya Allah saya datang. Padahal aslinya dia gak pengen teko gitu loh. Ini dia berdosa loh ya. Dosanya apa? Dia dusta. Dia memberikan janji palsu kepada saudaranya, padahal aslinya dia nggak mau datang. Bilang saja saya nggak datang. Ya, jangan katakan insya Allah, ini bahasa halus menolak, ingin nggak datang tapi pakai bahasa syariat. Ya jangan. Insya Allah nggak boleh dipakai kalimat seperti itu. Kalau memang nggak bisa datang, katakan nggak bisa datang.
Tapi kalau peluangnya besar untuk datang, katakan insya Allah saya datang. Ya, saya masih ada kerjaan gini, insya Allah saya datang. Mungkin saya terlambat, bla 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 bla. Ya. Tapi sudah nggak ada apa-apa, sudah nggak ada niat datang, bilang insya Allah. Aslinya nggak pengen teko gitu. Apa? Mengecewakan orang lain, mengecewakan yang mengundang, mengecewakan siapa? Ya siapa sajalah yang dikatakan insya Allah pada dirinya. Ya, jangan suka menyelisihi ya ketika kita sedang berjanji. Yang ketiga apa ciri khasnya? Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah suka dikhianati. Itu ciri khasnya orang munafik. Maka salah satu tanda orang yang diberi kepercayaan atau terlihat kesolehannya adalah ketika dia diberi amanah. Tanda kalau ada orang itu ada kesolehan pada dirinya, kita memang tidak bisa mentazkiyah seseorang, tapi ada tanda-tandanya. Salah satunya adalah kalau dia diberi amanah, dia sangat menjaganya. Itu ciri kalau dia memiliki kesolehan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dahulu sebelum menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, beliau diberi amanah apa oleh Khadijah untuk melihat kejujuran beliau, amanahnya beliau safar, berdagang. Diberi amanah apa? Barang dagangan. Disertakannya Maisarah untuk memantau Rasulullah SAW. Memang Rasulullah sudah terkenal sifat amanahnya, al-aminnya, kejujurannya. Tapi Khadijah ingin meyakinkan lagi dirinya bahwasanya laki-laki ini tepat untuk menjadi suamiku. Maka diutuslah Nabi SAW membawa barang dagangan untuk dijual belikan. Ternyata betul ya Mas sekalian. Pulang dengan membawa hasil, ada laba, barangnya sesuai dengan apa yang dijual. Ini amanah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika seseorang berperkara di hadapan beliau, kemudian datang orang ingin bersaksi atas orang yang sedang berperkara. Maka kemudian orang yang berperkara ditanya, saksimu ini engkau kenal apa tidak? Kenal ya Amirul Mukminin. Dari mana engkau kenal? Apakah engkau pernah safar dengannya? Tidak pernah saya. Apakah engkau pernah terlibat hutang piutang dengannya? Oh saya tidak pernah. Apakah engkau pernah dalam satu sholat bersama dia ketika dia sedang safar? Tidak pernah ya Amirul Mukminin. Maka kata Umar bin Khattab, engkau enggak kenal sama dia berarti. Mengapa? Enggak kenal. Kita ngaku kenal dia, tapi kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kita enggak kenal sama dia. Karena satu, kita enggak pernah safar bareng sama dia. Karena safar itu akan bisa menjadi tolak ukur seseorang itu karakternya seperti apa. Kalau orang sedang mukim, karakternya bisa diatur. Kalau dia bukan pemarah, mungkin dia bisa ngatur supaya nggak marah. Kalau dia nggak sabar, dia bisa ngatur dirinya bisa sabar. Tapi kalau pas sedang safar, ini akan sulit ditebak. Lelahnya dia, capeknya, dan segala macam hal, karakter akan keluar yang asli. Kalau nggak sabaran, ya nggak sabaran keluar ketika sedang safar. Ya. Maka Umar bin Khattab menjadikan indikasi safar itu sebagai apa? Sebagai tolak ukur dia kenal. Tidak pernah safar kok mengatakan dia orang adil. Dia orang jujur dari mana? Tidak pernah ikut safar. Jangan-jangan dia orang pembohong. Yang kedua, dalam soal amanah dari apa? Sisi hutang piutang. Pernahkah dia ketika hutang piutang itu dia menepati janji, bayar tepat waktu dan seterusnya? Ini amanah ya Mas. Kalau engkau nggak seperti itu berarti nggak kenal sama dia. Di zaman sekarang biasanya ya kalau sedang berhutang di awal-awal tepat waktu, kasbon tepat waktu. Periode keduanya pinjam lagi agak molor dikitan. Yang punya uang, yang punya barang, oh iyalah nggak apa-apa. Kemarin tepat waktu. Periode ketiga lagi agak mundur agak jauhan lagi, mulai mikir. Yang punya barang mulai kerut-kerut kepalanya. Waduh ya apa ini? Pinjam lagi yang keempat plus irang ngolongnya. Biasanya orang itu ngukurnya di pertama, padahal tidak selalu ya Mas. Ini pinternya orang-orang yang punya hati kurang bagus ya. Ya curang dalam bermuamalah. Ini tidak benar. Maka kalau tidak pernah kita urusan hutang piutang dengan seseorang, kita nggak tahu dia amanah apa tidak, janjinya ditepati apa tidak, maka jangan katakan saya kenal sama dia. Walaupun kita tahu namanya, kita tahu rumahnya. Karena menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena kita belum pernah safar dengannya, belum pernah terlibat hutang piutang. Karena karakter orang akan keluar di kedua kondisi seperti itu. Ya.
Maka seorang mukmin zaman sekalian akan terlepas dari 3 kondisi seperti ini. Sementara ciri khasnya orang munafik, dia senantiasa berdusta. Poinnya ada pada dustanya. Lihat ketika Nabi SAW didatangi oleh orang-orang munafik. Kemudian mereka mengatakan, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kami mengimani, kami mengetahui engkau adalah Rasulullah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah abadikan dalam surah Munafikun. Allah turunkan satu surat penuh untuk menyibak rahasianya, untuk menyibak apa yang ada di hatinya orang-orang munafik. Dengan Allah turunkan surat Munafikun. Satu surat penuh, di awal ayat Allah sebutkan untuk menceritakan bagaimana orang-orang munafik datang pada Nabi mengaku engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Allah menyaksikan bahwasanya engkau orang-orang munafik berdusta. Karena ciri khasnya orang munafik itu, dusta itu melekat pada dirinya. Dia itu berpura-pura jujur, tetap aja dusta itu ada pada dirinya. Dia ngaku mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Rasulullah SAW, tetap dusta itu ada pada dirinya. Ini berbahaya. Ya, dusta adalah bagian dari sifat karakternya orang munafik. Walaupun dusta itu dikemas dalam rangka untuk menghibur seseorang, dusta dikemas dalam rangka untuk menyenangkan hati seseorang, tetap dusta tidak diperbolehkan. Apa ada dusta untuk menyenangkan orang? Ada. Supaya orang bergembira, supaya orang tertawa, bikin dusta, bikin cerita bohong. Di majelis apa ini? Majelis lawaan, majelis stand up comedy. Walaupun tidak di majelis itu, tapi dia menceritakan pada seseorang, ya bahasanya saya begini begitu, padahal dia tidak mengalami itu, kemudian orang lain tertawa. Niatnya apa? Saya pengen nyeneng nongwong. Bukankah memasukkan kegembiraan pada hati seorang muslim itu adalah pahala? Iya, tapi dia dusta. Perhatikan hadis Nabi SAW dalam Abu Dawud di nomor 4990, di Tirmizi nomor 3315 dengan sanad hasan. Rasulullah SAW bersabda, wailul lilladzi yuhaddisu fayakdibu liyudhika bihil qaum. Celakalah orang yang dia membuat satu kaum tertawa dengan dusta-dusta yang dia ucapkan. Wailul lahu, wailul lahu. Celaka dia. Celaka dia. Nabi ulangi 2 kali. Celaka orang yang membuat suatu kaum, membuat orang lain tertawa, gembira, padahal dia dusta. Bukankah baik membuat orang lain tertawa, membuat orang lain bahagia? Tapi dia dusta. Dusta tidak boleh. Menceritakan ini dan itu supaya orang lain tertawa. Saya pengen menyenangkan orang, tapi dusta. Tidak boleh. Tapi di sana ada dusta-dusta yang diperbolehkan oleh Nabi SAW. Ya. Ada 3 dusta yang tidak dianggap dusta, kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim. Apa itu? Dalam peperangan. Dalam perang tidak ada yang benar-benar. Semua penuh tipu muslihat. Perang itu semua adalah tipu muslihat. Kalau nyata-nyata dibeberkan, ya kalah kita. Jumlah pasukan saya sekian, ya, tank saya sekian, rudal saya sekian, hancur kita. Semua dirahasiakan. Ya. Atau ketika berperang kita bersiasat untuk mengalahkan musuh, boleh. Ya, mungkin pas adu duel, ketika di zaman dahulu harus duel 1 lawan 1 head to head. Ya, mungkin kita katakan, di belakangmu anak sopo itu, dia noleh belakang, kita pukul dia. Bohong toh kita? Ya boleh, wong perang kok. Nek jujur-jujuran yo kalah kita. Ya. Di perang itu tipu muslihat, maka boleh berdusta. Yang kedua apa? Dusta untuk mendamaikan antar sesama manusia. Ada orang berselisih A dan B, atau kelompok A, kelompok B misalnya, berselisih, gontok-gontokan, tidak ada penyelesaian. Kita berusaha mengislahkan keduanya. Kita katakan pada si A bahwasanya si B mengatakan engkau ini baik, bla 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 bla. Kita katakan pada si B bahwasanya A mengatakan engkau ini baik-baik, sehingga kemudian mereka luluh hatinya. Tidak lagi ada permusuhan di hatinya. Maka ini diperbolehkan.
mendamaikan di antara sesama manusia. Yang ketiga, dusta yang diperbolehkan adalah bohongnya suami pada istri dan bohongnya istri pada suami, asal tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban di antara keduanya. Ini harus diperhatikan karena nanti hadis ini dipakai untuk suami bohongi istri, ya, istri bohongi suami, tapi bukan akhirnya kemudian ada hak-hak yang tercederai, ada hak-hak yang terkurangi, maka tidak diperbolehkan. Ya, suami menghibur istrinya, bahwasanya masakannya mungkin enak, padahal ya mungkin kurang-kurang amat, gitu ya. Ini menghibur, bohong dia, ya, tapi supaya istrinya senang. Yang capek-capek masak di rumah, nyiapkan bahan belanja, kemudian kita katakan gak enak, itu sudah sakit hatinya istri yang masaknya. Sudah capek-capek masak, nggak ada yang makan, semua pada beli di luar, itu sangat menyakitkan yang masak. Jadi katakan pada istri bahwasanya masaknya enak. Tapi lebih enak kalau makan itu ditambah ini, tambah itu. Kurangnya di belakangan aja ngomongnya. Awal enak-enak terus aja, nanti belakangan aja ngomongnya. Atau misalnya kalau keasinan ya bilang kita makan sebagaimana makan di pinggir pantai. Kalau istrinya itu ngeh itu, wah keasinan berarti masakan. Karena pantai itu identik dengan asin airnya. Istrinya ngeh, paham, oh iya. Besok nggak dimasakin lagi yang masin. Bahasa-bahasa seperti itu jamaah, seorang suami ataupun istri harus pintar-pintar. Ya, harus pintar-pintar. Yang ngolah kalimat supaya itu bohong jamaah sekalian. Tapi diperbolehkan ya. Diperbolehkan. Atau seorang istri mengatakan pada suaminya, engkau adalah laki-laki yang paling tampan di atas muka bumi ini. Itu bohong itu. Karena banyak laki-laki lebih tampan daripada suaminya. Banyak. Tapi dia bohong. Tapi apa? Supaya suaminya seneng. Itu ya, supaya suaminya senang. Ya capek dah, udah enggak capek, aslinya capek itu. Mau bantu saya, tak kita bantu, padahal capek itu. Tapi boleh berbohong seperti itu boleh, ya, supaya senang istri kita atau sebaliknya, maka diperbolehkan. Ya. Demikian juga dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam seumur hidup beliau itu pernah berdusta 3 kali. Ketika di yaumul kiamah, manusia sama berbondong-bondong minta syafaat kepada Nabi Nuh, berbondong kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai kemudian Nabi Ibrahim, dan sampai terakhir kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir yang memberikan syafaatul uzma. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, jangan minta syafaat aku ini pernah berbohong dulu. Tapi bohongnya Nabi Ibrahim bukan bohong sungguhan. Dustanya Nabi Ibrahim disebut dengan tauriyah. Apa itu tauriyah? Mengucapkan satu kalimat yang bisa bermakna ganda. Yang dimaui kita A, yang difahami pendengar kita B. Paham maksudnya? Itu namanya tauriyah. Jadi cara untuk lepas dari dusta itu dengan mengucapkan tauriyah. Ya. Saat-saat tertentu boleh dilakukan tauriyah ini. Supaya apa? Supaya kita terlepas dari dusta. Karena dusta tidak boleh. Maka katakan tauriyah. Contoh tauriyah yang paling gampang misalnya. Ada orang malai kita misalnya. Mas minta uangnya buat beli minuman, beli ini dan itu. Wah, saya nggak megang uang ya. Dusta apa anda ini? Dusta. Karena kita punya uang di dompet. Nggak mungkin nggak punya uang kalau ke jalan. Tauriyahnya di mana? Saya nggak megang uang, nggak megang. Ini namanya tauriyah. Yang dimau kita, saya nggak megang uang di tangan saya, tapi saya ada di dompet. Tapi kan nggak mungkin ya, saya nggak megang uang tapi dompet ada, kan nggak mungkin bilang gitu. Dirampok kita. Nah, tapi yang kita mau seperti itu, yang difahami orang apa? Oh, uang nggak duit. Lewat. Nah, misal itu contoh paling sederhana. Namanya tauriyah. Nah, Nabi Ibrahim kata Nabi SAW dalam Bukhari, itu beliau pernah melakukan tauriyah sebanyak 3 kali. 2 berkaitan dengan haknya Allah, 1 terkait dengan haknya sesama manusia. Allah sebutkan dalam surah As-Saffat ayat 89. Di surah As-Saffat ayat 89, ketika kaumnya mengajak Nabi Ibrahim untuk melakukan ritual-ritual ibadah, menyembah berhala-berhalanya, maka Nabi Ibrahim mengatakan apa? Inni sakimun. Sesungguhnya aku sedang sakit. Sakit betulkah fisik beliau? Tidak.
Sakit yang dimaui Nabi Ibrahim, sakitnya hatinya melihat kemungkaran yang dilakukan oleh umatnya. Sakitnya hati beliau melihat orang-orang kemudian melakukan kesyirikan. Itu sakit hatinya. Tapi beliau mengatakan apa? Sakimun. Yang dipahami orang, oh sedang sakit badannya Nabi Ibrahim. Itu namanya tauriyah. Kemudian di peristiwa kedua yaitu di surah Al-Anbiya 63. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhala yang disembah oleh kaumnya. Kemudian beliau tinggalkan satu patung yang besar, kampak beliau taruh di patung yang besar tadi. Kemudian umatnya, ya, kaumnya menuduh Nabi Ibrahim yang melakukan, karena tidak ada yang ada di tempat itu kecuali Nabi Ibrahim. Katanya diajak untuk pergi, tidak mau. Sehingga pasti diketahui, oh Nabi Ibrahim ini paling. Enggak, saya nggak menghancurkan kapak itu. Yang menghancurkan patung-patung itu, patung yang besar itu. Apa kata beliau dalam surah Al-Anbiya 63? Bal fa'alahu kabiruhum hada. Bahkan yang melakukan itu adalah patung yang besar jika dia mampu melakukan. Jika dia mampu enggak? Berarti enggak mampu, berarti saya. Itu loh maksudnya. Tapi kan enggak mungkin bilang saya yang menghancurkan, enggak. Untuk ngajak berpikir kaumnya, kan kaumnya mikir patung itu bisa diibadahi, berarti dia bisa melakukan hal-hal sebagaimana manusia. Berbicara, melakukan ini itu. Kalau nggak bisa melakukan, berarti bukan patungnya, berarti dia. Bal fa'alu kabiruhum hada. Itu loh, nunjukin yang gini yang. Nah, ini namanya tauriyah. Maunya saya, tapi agak dibelokkan bahasanya menjadi yang lain. Yang ketiga apa? Ketika bersama Sarah, istri beliau, ketika singgah di Mesir, berjumpa dengan seorang raja yang suka menggoda, suka dengan kaum wanita, ya, istri orang atau saudara orang lain, perempuan. Maka Nabi Ibrahim berkata pada Sarah, apa? Beliau katakan, qala ukhti. Katakan pada raja, engkau saudaraku, saudara perempuanku. Sarah mengatakan, bukankah kita suami istri? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Sarah, laisa ala wajhil ardi mu'minun ghairi wa ghairuka. Wa ghairuki. Tidak ada di atas muka bumi ini yang aku ketahui beriman pada Allah kecuali aku dan engkau. Nah, sementara yang dimaui Nabi Ibrahim bersaudaraku apa? Saudara seiman. Ya. Saudara seiman. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah kan ketika beliau sedang perjalanan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, ya, bersama dengan Abu Bakar, maka dikatakan siapa? Ini adalah pemanduku. Ya. Abu Bakar mengatakan ketika dicegat oleh orang-orang yang tidak tahu Nabi SAW, siapa ini? Ini pemanduku. Pemandu apa yang dimaui? Pemandu, orang memahaminya, oh pemandu biasa, kayak. Ya. Tapi yang dimaui Abu Bakar apa? Pemandunya untuk menuju kebaikan dunia dan akhirat. Seorang Rasul maksudnya. Ini namanya tauriyah. Dan itu diperbolehkan jemaah sekalian. Tapi jangan sering-sering ya. Ini kebiasaan gitu. Tapi jadi kebiasaan, akhirnya sering berbohong tapi dibelok-belokno gitu loh. Ya, bahasanya diperhalus. Jangan. Kalau kepepet boleh dipakai ya. Kalau kepepet boleh dipakai. Ya, jadi yang pertama yaitu apa? Kita melakukan dosa dusta itu adalah karakteristiknya orang munafik. Yang kedua apa? Ancaman bagi orang yang suka berdusta. Dalam Sahih Bukhari di nomor 7047. Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana ancaman hukuman bagi orang yang suka berdusta. Ini bukan dusta atas nama Nabi ya. Dusta kepada sesama manusia, atas nama manusia yang lain. Ketika Nabi SAW tidur, beliau bermimpi didatangi dua orang malaikat. Dibawalah beliau ke Baitul Maqdis. Kemudian beliau dinampakkan beberapa peristiwa untuk menjadi tamsil bagi orang-orang yang mendapatkan azab dengan tamsil tadi. Apa itu? Yang pertama, seorang laki-laki yang tidur terlentang, kemudian oleh laki-laki yang lain dihancurkan kepalanya dengan batu. Batu itu menggelinding, kepala ini hancur. Kemudian kepala ini utuh kembali, diambil batu ini, dihancurkan kembali. Begitu berulang-ulang terus. Nabi diajak, pergilah. Kemudian beliau pergi ke satu tempat lagi.
beliau melihat seorang laki-laki yang disobek mulutnya dari kiri dengan pengait besi sampai tembus ke ujung tengkuknya. Selesai kemudian ujung kanannya disobek lagi sampai ujung tembus tengkuknya dan wajahnya dicapik-capik dengan besi tadi. Kata malaikat, pergilah. Sampai pada satu tempat lagi, beliau melihat laki-laki dan wanita yang telanjang yang masuk dalam tungku api yang membakar mereka dalam-dalamnya. Tungku membesar apinya, kemudian mereka hampir keluar, tungku ini mengecil, mereka masuk lagi dalam tungku, begitu seterusnya. Dan yang keempat, beliau diperlihatkan laki-laki yang berenang di sungai darah. Ketika sudah ada di tepian, ada laki-laki di seberang sungai itu menyumpalkan batu ke mulut orang yang berenang, sehingga orang ini tidak lagi bisa sampai di tepi. Berenang kembali ke tepi, dimasukkan batu lagi ke mulutnya, begitu seterusnya. Kemudian Nabi bertanya, siapa ya malaikat? Yang tadi saya lihat itu siapa saja? Maka malaikat mengatakan, yang pertama laki-laki yang dipukul kepalanya sampai hancur adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian dia menolaknya, sampai kemudian dia tertidur, tidak melaksanakan sholat. Orang belajar Al-Quran, tahu hukum-hukumnya, tapi tidak mau menerapkannya. Yang kedua apa? Laki-laki yang disobek mulutnya sampai tengkuknya adalah laki-laki yang keluar dari rumahnya, kemudian menyebar kedustaan, kebohongan-kebohongan ke sana kemari. Ini ancaman bagi orang yang suka berdusta. Ini azab yang Allah berikan di alam kubur, di alam barzah, bukan di hari kiamat. Nanti di neraka berbeda lagi hukumannya. Kemudian yang ketiga, laki-laki dan wanita yang telanjang adalah orang-orang laki-laki dan wanita yang berzina. Dan yang keempat, laki-laki yang berenang di sungai darah adalah orang-orang yang makan harta riba. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi jamaah sekalian, berdusta itu ancamannya satu, dia dicap sebagai orang munafik karena itu karakteristiknya orang munafik. Yang kedua, ancaman di alam barzah. Belum lagi nanti di yaumul qiyamah. Lalu bagaimana kalau itu dusta atas nama Nabi SAW? Ini dusta orang biasa aja, bukan atas nama Nabi SAW. Ini dusta atas nama Nabi SAW, lalu bagaimana hukumannya? Maka dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau, sekelompok ulama berpendapat al-kazibu ala Nabi SAW kufrun. Kufur. Yankilu anil millah, keluar dari agama Islam. Sekelompok ulama sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihukumi kufur, keluar dari agama Islam. Wala raiba anta ammadal kadiba 'ala Allahi wa rasulihi. Dan tidak diragukan lagi siapa saja yang sengaja berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, maka dalam posisi apa? Fi tahlili haramin, dalam kondisi dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, dalam hal apa? Dalam hal penghalalan apa yang Allah haramkan. Allah mengharamkan sesuatu, dia katakan halal, mubah, tidak apa-apa. Kufur dia. Keluar dari millah. Au tahrimi halalin, atau dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Jadi terbalik. Yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan untuk hawa nafsunya. Maka ketika Adi bin Hatim terlihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada kalung salib ketika dia baru masuk Islam atau akan masuk Islam. Maka Nabi menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu menyembah rahib-rahib mereka. Orang Yahudi itu menyembah rahib-rahib mereka. Adi bin Hatim membela mereka, membela agamanya yang lama dengan mengatakan, enggak ya Rasulullah, mereka enggak nyembah, enggak tunduk pada rahib, mereka enggak tunduk pada pendeta-pendeta mereka, enggak. Kata Rasulullah SAW, bukankah mereka ketika menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian mereka mengikuti perintah dari rahib dan pendetanya? Iya, betul. Nah, itulah namanya menuhankan mereka. Jadi bukan kemudian tunduk sujud pada rahibnya, enggak. Tapi mengikuti apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkan yang terbalik. Maka ini kufur kata para ulama. Kufrun, kufur sejati. Ya. Tapi kata Imam Az-Zahabi dalam kitab ini, wa inna ma sya'nu kadibi alaihi fi siwari dalik. Tapi yang dibahas dusta atas nama Nabi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam di pembahasan ini. Jadi berdusta atas nama manusia biasa itu dosa besar.
Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya itu kufur, keluar dari agama Islam. Nah, dusta atas nama Nabi ada di tengahnya. Dia dosa besar, tapi di atas dosa yang besar. Ancamannya menakutkan. Tapi tidak sampai mengeluarkan dari millah. Maka disebut dengan kufrun duna kufrin. Kufur tapi tidak sampai mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Apa contoh berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Apa contohnya? Misal berkomentar atau menjawab dalam permasalahan-permasalahan agama tanpa ilmu yang benar. Hatta dia benar sampai pun dia salah. Benar saja dia ucapkan. Dia tidak punya ilmunya soal itu, maka dia telah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Apalagi salah gitu loh, ngasih jawaban salah. Ya lebih parah. Benar saja, tanpa ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya, dia katakan, oh ini halal, ini haram, oh enggak apa-apa, ini boleh, ini enggak boleh. Enggak punya ilmu dia berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Maka hati-hati jemaah sekalian. Ketika kita ditanya perihal-perihal urusan agama ini, maka jangan bermudah-mudah untuk mengatakan, oh iya jawabannya begini begitu. Enggak. Imam Malik rahimahullah, Imamun Darul Hijrah. Beliau didatangi seseorang 2 bulan perjalanan dari kampung halamannya, dari negerinya, membawa sekian banyak persoalan-persoalan yang dia berharap Imam Malik rahimahullah menjawab semua persoalan dari kaumnya, dari negerinya. Apa yang beliau jawab? Dalam riwayat-riwayat beliau disebutkan hanya menjawab 5 pertanyaan. Dalam riwayat yang lain hanya 3 pertanyaan. Dari puluhan soal yang datang pada beliau, yang datang bukan dari sini ke sono, bukan tempo yang cuma 3 km 2 jam perjalanan, enggak, 2 bulan jalan kaki. Artinya apa? Ini soal-soal orang banyak, soal orang penting yang butuh jawaban karena perjalanan jauh. Toh dijawab sama Imam Malik rahimahullah, la adri, la adri, la adri, la adri, cuma dijawab 3-5 soal. Apakah Imam Malik tidak tahu jawabannya? Apakah Imam Malik minim ilmunya? Bukan. Tapi beliau tidak mau memberikan fatwa yang beliau tidak tahu ilmu soal itu. Tidak zaman seperti sekarang. Orang mudah ngasih fatwa, orang mudah ngasih jawaban yang kadang-kadang di luar kapasitas dia. Enggak ahli-ahli waris, ya, jawab warisan anak yang ditinggal bapak ibu kecelakaan. Ribut antara besan sama besan, semua pada komentar di media sosial. Enggak ahli nih bidangi, udah soal komentar kabeh. Kita nggak paham nih sama sekalian. Kita kan nggak ada urusan sama dia, nggak soal komentar gitu. Di antara keelokan akhlak seorang muslim apa? Tarkuhu mana yakni, dia tinggalkan hal-hal yang nggak manfaat. Nggak ada hubungannya sama kita, tinggalan aja. Buang-buang waktu, tenaga, pikiran dan otak. Tapi sekarang enggak, semua pada komentar, semua pada ahli. Kalau sudah dimasuk di media sosial jadi pendekar semua. Semua jadi pendekar semua. Komentar ini, wah ini salah, si A salah, ini puas. Diam saja. Ya. Yang sering nyata itu kalau di kehidupan kita aja mas. Kalau ada orang kecelakaan di tengah jalan, di pinggir jalan maksud saya. Pinggir ya. Kita lihat dari jauh ramai. Apa yang kita lakukan? Seringnya apa yang kita lakukan? Memperlambat kendaraan, nengok. Padahal kita nggak nolong, pengen ngerti toh ono opo, nggak nyempet kan foto, nanti diupload, mari kecelakaan, seolah-olah ngasih tahu ini loh, saya itu tadi lewat di sana, saya tahu keadaannya, nggak nolong, nggak ngapa-ngapain, mau lewat saja. Kita sering bikin macet di jalan gara-gara itu, coba kalau agak melambat kendaraan, agak melengah, pasti ada sesuatu di tengah jalan. Ujungnya apa? Yang nolong beberapa orang dia nih nonton ngapain? Minggirkan kendaraan, nonton. Nggak ada hubungannya kita. Tarkuhu ma la yakni, tinggalkan yang nggak manfaat. Tinggalkan yang kita nggak ada hubungannya sama itu. Tinggalkan yang kita nggak punya kepentingan. Jangan kepo. Kita sukanya kepo masalahnya. Kepo kita ini tingkatnya tingkat tinggi soalnya. Ada kasak kusuk, nopo. Nggak ada perlunya. Wes tinggalan aja. Kecuali kita disamperin, kita dipintai pendapat, nasihat, kita baru nimbrung. Kita nggak ada hubungannya apa-apa, ya sudahlah pergi saja. Yang buang-buang waktu kita masih berharga, untuk yang lain masih berharga. Ya,
Enggak Ustaz, saya nganggur kok. Kayak jalan-jalan tok saya. Wah, enggak tahu kalau gitu kita ya. Terus sedang jalan-jalan tok, pas ada kecelakaan ya saya nepi lah lihat-lihat. Oh enggak nolong, enggak apa ya. Tinggalkan saja lah. Nah ini di dunia masalah agama nggak boleh dibuat main-main seperti itu. Nggak tahu katakanlah adri, saya nggak tahu. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 33. Di sana Allah menyebutkan 4 jenis dosa yang akan menimbulkan dosa-dosa berikutnya. Dalam Al-A'raf 33 Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ism." Yang pertama, katakanlah Rabbku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji. Jadi Allah itu mengharamkan yang keji-keji ya. Liwat ya, semua penyakit-penyakit ya, yang berkaitan dengan seksualitas itu semua termasuk perbuatan fahisha, berzina dan seterusnya. Ma zahara minha wa ma batan, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, wal ism, dan dosa-dosa yang lain. Itu Allah haramkan. Yang kedua apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal baghya bi ghairil haqq, melanggar hak manusia tanpa hak, menzalimi saudaranya dalam urusan hartanya, jiwanya, kehormatannya. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ketiganya ini terjamin haknya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan apa-apa yang bisa menggugurkan haknya. Darahnya, jiwanya, hartanya, kehormatannya terjaga dalam Islam. Maka seorang muslim tidak boleh melanggar hak-haknya, menjatuhkan kehormatan seseorang, menyebarkan berita-berita tidak benar tentang seseorang. Ini menjatuhkan kehormatan seseorang. Nanti besar urusannya di yaumul qiyamah. Itu bentuk kezaliman. Allah melarangnya. Yang ketiga apa? Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah atasnya. Enggak ada hujah soal itu, enggak ada bayan, enggak ada keterangan. Kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini keharaman. Dan yang keempat yang kita masuk di poinnya adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kita mengada-adakan sesuatu atas nama Allah yang kita tidak apa? Tidak ketahui. Berarti apa? Berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Rasul. Contoh lain apa? Mengaku dirinya mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Ini dusta atas nama Allah. Karena wahyu sudah terhenti dengan wafatnya Nabi SAW. Islam sudah sempurna. Malaikat Jibril tidak menurunkan wahyu lagi. Ada orang ngaku bangun tidur saya dapat wahyu, bikin syariat baru, bikin agama baru, ngumpulkan semua agama jadi satu. Ya dihukum oleh pemerintah. Terus tobat bolak-balik, tetap aja dia melakukan hal yang sama. Ya memang karakternya kayak gitu. Dia ngaku sebagai ya pembawa risalah, sebagai Imam Mahdi dan seterusnya. Ini tentu kedustaan atas nama Allah. Ini berbahaya ya Mas. Ini berbahaya. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan dalil, dan qadarullah beliau membawakan hanya 3 dalil di sini. Di bab ini beliau hanya membawakan 3 dalil. Yang pertama dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Inna kadiban alayya laisa kakadzabin ala ghairi." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama berdusta atas nama selainku. Man kadzaba alayya 'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, nyampaikan bahwasanya Rasulullah memerintahkan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan ini, maka bersiap-siaplah maq'adahu minan nar, menempati duduknya di api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kan dusta itu. Dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata beliau lagi? Walaupun hadis ini dihukumi mauquf, ya, mauquf itu tidak sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak riwayat
menyebutkan di sana dengan berbagai jalan adalah dhaif. Yudba'ul mu'min ala kulli syai'in illa khiyanata wal kadhiba. Ada orang mukmin itu diciptakan oleh Allah tabiat-tabiat yang baik, maka tidak akan terkumpul pada tabiatnya orang mukmin dua, khianat dan dusta. Ya, walaupun hadis ini dhaif dan berhukum mauquf, terhenti pada para sahabat, tapi maknanya benar. Orang mukmin itu enggak akan berkhianat, orang mukmin tidak akan berdusta. Itu bukan karakternya orang mukmin. Itu karakternya orang-orang munafik yang sudah kita bahas di awal tadi. Dan yang ketiga apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, dalil yang ketiga dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, Ibnu Majah, man rawa anni hadisan wa huwa yara annahu kadzibun fa huwa ahadul al-kadibain. Barang siapa meriwayatkan dariku suatu hadis yang dia duga kuat itu dusta, itu hadis palsu, maka dia tetap sebarkan, maka apa kata Rasulullah SAW? Maka dia satu di antara dua pendusta. Jadi tidak boleh ya mas. Kata Imam Az-Zahabi, dengan demikian menjadi jelas dan terang tidak boleh meriwayatkan hadis yang maudhu, hadis palsu. Karena berarti dia mengatakan apa yang tidak Nabi katakan. Ini sudah jelas-jelasan ini. Ya. Karena hadis kalau sudah maudhu ya sudah nggak bisa dijadi timbangan untuk amal soleh kita. Lalu pertanyaannya bagaimana jamaah sekalian? Kalau hadis itu hadisnya dhaif, bolehkah kita menyampaikan? Bolehkah kita mengamalkannya? Ulama berbeda pendapat. Satu, tidak diperbolehkan mutlak. Nggak boleh. Nggak boleh pakai hadis dhaif, baik untuk segi akidah maupun segi muamalah yang sifatnya afdhul amal, utama amal. Tapi sebagian mengatakan tidak boleh di bagian akidah, tapi masih diperbolehkan di bagian afdhul amal, keutamaan amal. Cuma mereka yang membolehkan ini punya syarat. Mereka mensyaratkan, dan syaratnya ini untuk menjadi perhatian kita. Yang pertama apa syaratnya? Syarat untuk mengamalkan hadis terkait dengan hadisnya dhaif, lemah, bukan palsu ya. Kalau palsu udah lewat aja, jangan dipakai. Lalu bagaimana kalau hadisnya dhaif? Maka hendaklah satu syaratnya yang dhaif tersebut bukan dhaif amat, ya, bukan dhaif jiddan. Kalaupun dhaif, maka mungkin ada jalur lain yang dhaif pula sehingga kemudian naik menjadi hasan li ghairihi. Maka ini diperbolehkan. Tapi kalau cuma dhaif saja, kalau dhaifnya dhaif jiddan, ya jangan. Ya. Maka apa syarat pertama? Hendaknya dhaifnya dhaif, tidak dhaif jiddan. Yang kedua, hendaknya hadis yang dhaif itu ada di bawah naungan hadis yang sahih atau minimal hasan dalam segi naungan amalnya. Contoh misalnya keutamaan sholat, ya, keutamaan sholat misalnya. Ada disebutkan hadis-hadis yang sahih kan, banyak kan. Terus ada hadis dhaif yang datang, tak, barang siapa yang sholat demikian mendapatkan demikian. Tapi ada dhaif, ada hadis yang sahih yang ada di bawah bab itu, maka hadis ini bisa diamalkan, kata ulama yang membolehkan hadis dhaif dipakai. Paham maksudnya? Jadi hadis dhaif yang lemah ini boleh dipakai asalkan ada di bawah naungan hadis yang sahih untuk bab yang sedang dibawakan. Ya. Yang ketiga, ketika mengamalkan hadis dhaif tersebut tidak boleh diyakini hadis itu sahih. Kalau sedang mengamalkan hadis dhaif, maka yakini itu hadis dhaif bukan hadis sahih. Kamu pakai apa hadisnya? Nah ini hadis sahih. Tidak boleh kayak gitu. Katakan hadisnya dhaif, maka dibolehkan. Ya. Tapi jangan meyakini bahwasanya hadisnya sahih. Jangan diyakini kesahihannya maksudnya. Ya. Yang keempat, ketika mengamalkan hadis tadi, jangan dipopulerkan. Kawin diwiai. Ya. Hadis ini tidak boleh dipopulerkan, tidak boleh diviralkan. Kira-kira dari 4 kriteria yang dibuat ulama yang membolehkan hadis dhaif terkait afdhul amal, keutamaan amal saja ini ya, karena untuk akidah tidak diperbolehkan.
Kira-kira penerapannya bisa nggak di masyarakat? Mudah apa tidak? Sulit. Karena kita tidak semua dan sebagian besarnya atau banyaklah yang nggak tahu hadis ini doif apa sahih. Ya, itu masalahnya di situ. Kita nggak paham hadis ini sahih apa enggak. Itu yang banyak terjadi zaman ini. Sehingga kalau orang dibolehkan bermudah-mudah menggunakan hadis doif, orang mudah nyomot sana nyomot sini. Di buku-buku banyak disebutkan Nabi SAW bersabda bla 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 bla, rawahu bla 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 bla. Enggak ada keterangan nih. Orang tidak paham ini dhaif apa tidak. Kalau ini diperbolehkan dan diberi kerenggangan, orang akan bermudah-mudah. Maka untuk mengamalkan 4 ini sulit. Ditambah ketika mengamalkan nggak boleh dipopulerkan. Terus gawin dewe aja. Kalau disampaikan sama orang, ulah repot lah. Kira-kira praktisnya bisa nggak realnya? Nggak bisa. Maka yang rojih apa? Tidak diperkenankan menggunakan hadis dhaif dalam afdhul amal sekali. Karena hadis-hadis yang sahih minimal hasan sudah banyak yang bisa memotivasi kita beramal. Banyak. Kalau kita punya bukunya Syekh Albani rahimahullah, Sahih Targhib wa Tarhib, itu sudah cukup bagi kita. Minimal hadisnya hasan di sana. Di sana banyak keutamaan sholat, ibadah ini, sedekah. Oh banyak sudah. Sudah beliau pilah dari yang dhaif, sudah beliau sendirikan. Ini kerja keras dan buah karya yang Masya Allah bagi Syekh Albani rahimahullah. Semoga beliau mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab seperti ini. Karena banyak orang yang kemudian menjadikan acuan kitab Sahih Targhib wa Tarhib untuk beramal. Nah kalau kitab itu nggak dipilah, campur sama yang sahih sama yang dhaif, orang nggak tahu ini sahih apa dhaif, kerjakan semua. Itu bahaya. Itu bahaya. Apalagi di bulan Ramadan akan banyak bertebaran hadis-hadis palsu dan dhaif. Banyak sekali. Barang siapa yang sholat taraweh di malam pertama, dia mendapatkan pahala ini dan itu. Barang siapa taraweh di malam kedua sampai malam ke-30, Masya Allah. Itu sudah jelas-jelas dhaif, bukan lagi dhaif, itu palsu. Karena Nabi tidak akan berbicara dengan kalimat bertele-tele seperti itu, bukan khasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau berbicara, kan termasuk beliau diberi keutamaan jawami'ul kalim. Kalimatnya ringkas tapi padat, penuh makna. Itu sifat beliau dalam berkalam. Jadi sangat tidak masuk akal. Beliau itu memperinci dari satu dengan berbagai macam pahala. Yang pahala sholat sunnah itu kan, tarawih itu kan sunnah. Pahalanya loh ngelebihi yang wajib. Ada satu di antaranya diampuni oleh 70 malaikat. Atau diampuni dosanya sekian-sekian, itu ngalang-ngali pahala wajib ya. Sudah terlihat nek itu bahasa kita bujuane gitu. Bahasa kita kayak gitulah. Tapi kita kan enggak ngomong gitu di dunia hadis, enggak ngomong bujuan, enggak ngomong, tapi palsu, maudhu, dhaif gitu bahasanya ya. Jadi yang sahih pendapatnya adalah tidak diperbolehkan untuk mempergunakan dalam afdhul amal sekalipun. Kenapa? Akan sulit dipraktekkan 4 syarat tadi di masyarakat kita. Lalu apa yang melatar belakangi orang itu kok bermudah-mudah memalsukan hadis? Kok cek gampang nih gitu? Kok cek gak wedine gitu ya? Di masa dahulu zaman sekian orang memalsukan hadis itu banyak sekali. Di masa tabi'in itu banyak sekali bertebaran orang-orang dengan berbagai macam motivasi. Satu, apa motivasi orang menyebarkan hadis palsu, membuat hadis palsu? Apa motivasinya? Satu, orang-orang zindik. Orang-orang zindik yang aslinya kafir, pura-pura pakai casing orang Islam. Itu zindik namanya. Dalam hatinya ada kekufuran semua, sudah nggak ada imannya. Tapi pura-pura masuk Islam untuk apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan membuat hadis-hadis palsu. Kalau kita tahu sejarah terkalahkannya pejuang-pejuang kita di beberapa daerah, terkhusus di Aceh yang lama tidak terjajah oleh negara-negara penjajah. Ya, Aceh itu baru dijajah itu di tahun 1700-an, 1600-an. Ya. Tapi dengan dikirimkannya yang namanya Snok Horgroni belajar ke Mekah, pura-pura masuk Islam, belajar bahasa Arab, ya, belajar pada masayikh,
naik haji, pulang, kemudian apa? Bikin kerusakan di negeri Aceh. Menyebarkan paham-paham yang kemudian membuat orang-orang menjadi apa? Enggan untuk melaksanakan syariat Islam. Hingga kemudian jihad menjadi lemah. Ini salah satunya. Orang-orang zindik menyebarkan hadis-hadis palsu. Disebutkan di sana oleh seorang tabi'ut tabi'in yang wafat di tahun 190 Hijriah. Ada seorang zindik yang ketika akan dieksekusi mati, dia mengatakan, aku telah memalsukan hadis sebanyak 14.000 hadis. Satu orang itu memalsukan 14.000 hadis tersebar di tengah-tengah masyarakat. Bayangkan, nggak seperti sekarang yang ada aplikasi untuk melihat mentahkej hadis ya. Zaman dulu nggak ada, orang olah Rasulullah, oh iya Rasulullah sudah. 14.000 hadis dia palsukan, bayangkan. Apa nggak ngeri ya Mas Gile? Kalau isinya itu baik, nah, mungkin masih lumayan ya. Ini isinya misalnya keburukan, saling caci maki di antara manusia, hasad, karena intinya mereka untuk menghancurkan Islam kok ada dalam. Bahaya. Ya. Berasal dari orang-orang kafir, dari orang-orang zindik. Misalnya mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada hal-hal yang baru dalam agama, menganjurkan untuk bermaksiat, melemahkan kaum muslimin untuk berjihad fisabilillah, dikeluarkan hadis-hadis palsu. Maka dahulu ketika negeri India dan sebagiannya, ya, India, Pakistan, Bangladesh, dijajah oleh Inggris Raya, maka mereka membuat boneka-boneka di negeri itu untuk melemahkan jihad saudara-saudara kita di sana. Maka muncullah apa? Nabi baru. Siapa namanya? Siapa namanya? Wah, sejarah ini sering nggak masuk. Siapa namanya? Mirza Ghulam Ahmad. Itu bonekanya Inggris ya Mas. Apa tujuannya? Melemahkan jihadnya orang-orang muslim di sana. Dikeluarkan hadis-hadis palsu. Dia ngaku sebagai nabi. Lu bahaya ya Mas. Jadi tujuannya menghancurkan Islam dari dalam, menyerang mereka solid, dipecah dari dalam, bikin agama baru, bikin nabi baru, keluar hadis-hadis palsu. Tujuannya apa? Melemahkan semangat jihad kaum muslimin di sana. Ya, terjadi itu zamannya. Ya. Yang kedua apa penyebabnya? Yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi ada kaum yang punya hawa nafsu, bukan orang zindik ini ya, tapi punya hawa nafsu, untuk kemudian supaya hawa nafsunya terpenuhi, dia bikin hadis-hadis palsu. Untuk apa? Ta'asub pada mazhab, ta'asub pada masyaykhnya, ta'asub kepada pimpinannya, ta'asub pada negerinya, ta'asub pada sukunya. Itu bikin hadis palsu. Sehingga dahulu kalau ada orang-orang yang laki-laki yang bermazhab Hanafi misalnya, itu mereka diharamkan untuk menikah dengan orang-orang yang bermazhab Hambali. Demikian juga dengan mazhab yang apa? Masing-masing orang yang punya hawa nafsu tadi mengeluarkan hadis yang memotivasi orang untuk tidak menikah dengan mazhab yang lain. Haram. Banyak jemaah sekalian. Hadis palsu semua yang keluar. Bayangkan membela mazhabnya, maksudnya apa? Tapi salah ini. Membela mazhabnya tapi berlebihan, ta'assub, kemudian apa? Menjatuhkan mazhab yang lain. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak terjadi di zaman dahulu. Belum lagi orang-orang yang berpaham ya untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan dunianya. Wah, ini bahaya ya, Mas. Atau yang ketiga, latar belakang dari mengeluarkan hadis palsu apa? Niatnya bukan untuk memecah kaum muslimin, bukan untuk hawa nafsunya, tapi punya persangkaan baik. Ya. Punya persangkaan baik. Kalau kamu melakukan ini dan itu, maka akan Allah berikan ini dan itu. Ini persangkaan baik menurut mereka, maka mereka keluarkan hadis-hadis palsu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang begini dan begitu, maka dia akan begini dan begitu. Barang siapa yang nikah mut'ah sekali, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang mandi setelah nikah mut'ah, maka seluruh dosa-dosanya sejak aliran air itu mengalir, maka dia diampuni dosa-dosanya. Enak. Ya? Hadis palsu semua dari orang-orang profi itu. Keluar jemaah sekalian.
Ya, persangkaannya baik. Ditambah plus hawa nafsu. Ya. Ditambah lagi yang keempat apa? Para qasas, tukang-tukang cerita. Zaman dahulu, di masa-masa para tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu banyak para pencerita-pencerita, pendongeng-pendongeng di masjid-masjid. Jadi selain para a'immah, selain para murid-murid mereka mengajarkan fikih, hukum-hukum, maka di sana ada halakoh tukang cerita khusus. Cerita, isinya cerita tok. Konon, bahwasanya, sahdan, cerita. Ngalor gitu. Isinya apa? Hadis palsu. Hadis palsu. Nah, kalau satu orang mengeluarkan 5 hadis dalam satu halakoh, pertemuan satu halakoh sebulan sekali, sudah berapa hadis palsu yang dia keluarkan? Ya dia kalau mengampu satu cerita, belum cerita di masjid lain, dan ada orang lagi cerita di tempat lain, banyak zaman dahulu. Mengeluarkan cerita untuk apa? Memotivasi orang agar dia beramal baik. Cerita palsu, hadisnya palsu. Ada seorang pencari ikan. Yang pencari ikan ini ya diketahui ada orang-orang soleh yang akan lewat. Kemudian orang-orang soleh ini mengatakan buruk tentang si orang nelayan ini tadi. Kalau engkau begini sebaiknya engkau begini. Kemudian orang ini pergi, orang-orang soleh ini. Kemudian orang yang nelayan ini ada yang kurang tadi yang difahami. Dia kejar orang-orang soleh yang naik perahu tadi sambil bertanya, apa tadi yang kurang? Orang-orang soleh tadi bingung, ya apa yang kurang? Begini. Tanpa sadar ternyata orang nelayan tadi berjalan di atas air mengejar perahu tadi karena mengamalkan amalan-amalan ini dan itu. Disampaikan hadisnya palsu. Mereka berani mengatakan seperti itu. Banyak sekali. Ya, dalam satu kitab itu ada sudah diberikan warning oleh para mufti di Saudi, termasuk Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau pernah mengatakan hati-hati dengan kitab ini. Di sana banyak sekali cerita-cerita hikayat, konon, sahdan yang gak ada sumbernya sebenarnya. La aslalahu, gak ada asalnya usulnya. Gak ada asal usulnya dari induk kitab yang 7 gak ada sama sekali. Di Kutubus Sittah gak ada. Ya. Yang do'if pun juga gak ada. Artinya apa? Ngarang pol gitu ceritanya. Asli ngarang. Banyak diceritakan. Saya pernah dulu punya terjemahannya, tapi sudah saya hancurkan karena saya pikir dahulu itu adalah buku yang bagus. Kan saya dulu punya TPQ. Saya nukilkan itu untuk cerita mereka. Di akhir ngaji saya ceritakan, saya ambilkan dari situ. Ternyata ada warning dari orang masyayikh, ini tidak benar buku itu. Saya cuma ini memang nggak ada, cuma HR Hakim, HR Tabrani, ya segitu udah loh. Dari mana kita tahu validitasnya, kan nggak tahu. Tapi ceritanya sangat menggugah, menggugah hati, menggugah tazkiyatun nafas dan seterusnya. Seringnya seperti itu. Maka berhati-hatinya teman-teman. Alhamdulillah kita yang sudah belajar sunnah ini, Allah mudahkan kita untuk bisa mengikuti apa yang sudah diseleksi, ditakrib oleh para ulama-ulama hadis kita, ahli hadis kita. Itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagai tambahan faedah ya, bahwasanya menyebarkan hadis-hadis palsu, menyebarkan hadis-hadis yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bahaya yang besar. Berarti kita sama dengan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkaranya tidak hanya urusan di dunia, di alam barzah, tapi juga di yaumul qiyamah. Kita akan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan diminta di cross checkkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bener enggak yang kamu ucapkan ini sama dengan Nabi ucapkan? Ya apa enggak malu kita aja. Di dunia saja ada kita mengatakan bahwasanya Pak RT tadi malam mengatakan barang siapa warga yang datang jam 6 pagi untuk kerja bakti di jam-jam awal, maka 10 warga yang datang pertama mendapatkan voucher 1 juta belanja di toko ini dan itu. Orang berbondong-bondong disi-disian tanda tangan, ya. Jadi orang ke-10 nagih ke Pak RT. Loh, siapa yang bilang? Ini Pak RT ya, Mas. Ya. Apalagi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu loh. Ini gambaran saja. Yang nggak bisa dikiaskan memang, tapi ini gambaran saja. Bagaimana kita berdusta atas nama seseorang saja, orang itu marah gitu loh. Ini kebaikan kan? Hadiah. Kalau misalnya isinya keburukan,
Apa enggak menjatuhkan kehormatan seseorang? Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu ya dosanya lebih besar lagi. Nah, demikian jamaah sekalian rahimanallah, pembahasan kita di bab yang ke-9 al-kadzibu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi perhatian besar bagi diri kita agar kita tidak bermudah-mudah untuk menyampaikan, oh hadis ini dari Nabi, oh ini ada hadisnya, ini ada hadisnya. Jangan bermudah-mudah. Ya, cek dulu valid enggak, kemudian baru kita sampaikan. Beramal pun juga demikian. Ya, kalau benar, sahih, minimal hasan, maka silakan beramal. Jika tidak, sebaiknya ditinggal saja. Dan memang ditinggal, bukan sebaiknya, tinggal saja. Ya, semoga Allah menambahkan kepada kita nikmat kefahaman terhadap sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam beramal dengan amal-amal yang saleh berasal dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Demikian jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan. Nanti pertanyaannya setelah selesai majelis. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semua. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.